Sobat VM, apa kabar semuanya? Balik lagi di Kisah Relawan episode 3. Setelah minggu lalu kita asik dan ngobrol bareng dengan salah satu Sobat VM yang beruntung, kali ini kita kedatangan lagi nih Sobat VM yang beruntung dan tentunya gak kalah asik nih cerita-ceritanya, yaitu ada Kak Azmi. Halo Kak Azmi, Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, gimana? Semangat nggak untuk mengikuti Kisah Relawan episode 3 nih? Episode ketiga nih masih episode yang anget-anget nih. Alhamdulillah masih semangat. Semangat ya. Mbak. Karena bagi Sobat VM yang ngeh nih, sebenarnya Kak Asmi udah beberapa kali nongol di IG VM loh. Kok coba ya, Sobat VM komen di bawah siapa yang ngeh nih kalau pertama kali, oh itu bukannya pernah ada di posan salah satu IG VM ya? Coba komen ya. Nah di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih Kak Asmi, karena yang gue dengar Kak Asmi punya cerita-cerita menarik yang tentunya inspiratif juga nih. Karena kan Kak Asmi kalau nggak salah dari Tasikmalaya ya. Iya. Tuh Sobat VM, dari Tasikmalaya rela nginep hampir berapa bulan ya di Jakarta? Lumayan nggak lama lah. Dari VM 1 VM sampai 1. anak ya? Anak. Tuh Sobat VM, dari VM 1 sampai VM anak tetap stay di Jakarta dan tetap mau berkontribusi dengan vaksinasi Merdeka tentunya. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan kalau Kak Asmi dari Tasikmalaya, berarti di sini tinggalnya gimana? Apakah disediakan mes oleh Polsek atau mungkin Kak Asmi ngekos nih atau gimana? Kalau waktu yang misalnya VM pertama tuh kan lokasinya di Jakarta, Iya. di Polsek Tanah Abang. Untuk lokasi misalnya untuk pulang ke rumah tuh tidur di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Ada Pulang saudara ke- di sini. Alhamdulillah ada. Di Tanah Abang juga berarti atau di mana? Di Jakarta Timur, Rawamangun. Oh, berarti VM 1 dapat gerai di Tanah Abang. Abang, tapi rumahnya Jadi, di Rawamangun. Rawamangun. Wah, lumayan juga ya. Oke. Nah, kalau terus VM 2 dan seterusnya gimana? Kan apakah tetap di gerai yang sama atau ternyata pindah? Pindah, beda. VM 2 waktu itu di Bekasi. Oh, di Bekasi, Kota. Bekasi Kota. Iya. Itu gimana tempat tinggalnya? Apa ngekos atau gimana? Alhamdulillah waktu itu di VM2 dikasih dari pihak Polsek Bekasi Utara, alhamdulillah dikasih mes. Oh, dapat mes. Berarti tinggal di mes polisi? Iya, di mes polisi. Berarti bareng-bareng sama polisi-polisi gitu? Iya. Nih seru banget. Boleh diceritain nggak? Kira-kira di mes itu gimana sih keadaannya gitu? Kalau waktu di mes itu sebenarnya sendiri gitu. Oh. Di mes tuh. Bentuknya tuh rumah atau Enggak, kayak di mes. asrama gitu? Asrama gitu, tapi sendiri. Oh, khusus untuk Kak Iya. Asmi sendiri? Iya. Bener-bener sendiri, nggak ada teman? Nggak ada teman. Wow, ruangan segede itu sendiri? Iya. Nggak takut? Enggak sih. Cuma ngedengerin orang yang lagi di penjara. Oh. Yang lagi rehab, kedengeran. Oh, rehab. Iya. Wah, jadi temennya gitu Iya. ya. Nah, kan Kak Asmi jauh-jauh nih dari Tasikmalaya, terus tadi sempet Kak Asmi juga di gerai yang di Jakarta, Iya. terus di Bekasi. Nah, kenapa sih? Apa yang membuat kakak akhirnya memutuskan, oke, kayaknya ini VM harus dilanjut nih, gua dari Tasikmalaya rela-rela jauh. Kenapa sih? Apa motivasinya? Apa yang membuat Kak Asmi akhirnya memutuskan untuk mengikuti VM sampai akhir? Yang pertama sih karena niat ya. Niat ingin merelakan fisik untuk mengorbankan untuk mengikuti relawan karena niatnya itu memanusiakan manusia dengan peri kemanusiaan. Wah, sila kelima Pancasila berarti ya. Iya. Itu dapat dari mana tuh? Kata-kata itu apakah nonton TV atau dari mana? Oh enggak, itu dari hati. Oh, dari hati. Memang sudah menetapkan niat seperti itu gitu Iya. ya. Berarti mau jauh-jauh, mau nanti vaksinnya ada di Kalimantan pun kalau misalnya bisa mau gitu Insya Allah datang ya. bisa datang. Karena memang niatnya sudah baik gitu. Berarti nggak memikirkan tentang yang bonus dan lain-lain gitu ya. Enggak, itu Berarti- hal belakang aja. Oh, itu belakangan. Yang penting ya udah niat gue untuk membantu orang, ingin membantu sesama, ingin memanusiakan manusia. Akhirnya ya udah berangkat Iya. gitu ya. Menarik juga. Nah, bisa diceritain nggak kondisi ketika tadi di gerai yang di Bekasi, kan sempat pindah ke Bekasi Kota kah atau tetap di Bekasi Kota kah atau sempat pindah ke Bekasi lain-lainnya? Pindah ke daerah Kabupaten Bekasi, Mm-mm. daerah pelosok pedalaman lah. Itu di situ ditempati di Polsek Tambelang. Tambelang. Iya. Boleh ceritain ya gimana tuh kondisinya? Karena kan jujur gue juga baru tahu gitu ada namanya Tambelang. Iya. Karena nggak tahu sebelumnya. Yang awalnya tuh so kirain ya yang namanya Kabupaten Bekasi itu ada ya kayak masih kota-kota gitu. Ternyata pedalaman banget gitu. Oh. Jauh dari kota-kota yang keramaian gitu. Jauh, nggak ada tempat nongkrong, nggak ada tempat gitu. Berarti selama bertugas di sana benar-benar kayak terisolasi lah Iya, gitu ya. terisolasi. Terus aku dengar-dengar kata Kak Asmi juga sempat cerita tadi
kalau selama bertugas yang di Bekasi Kabupaten ini terasa seperti KKN. Kenapa bisa menyebutkan bahwa di VM aglomerasi ini yang di Bekasi Kabupaten bisa seperti KKN gitu? Boleh diceritain nggak kenapa sih akhirnya muncul? Yang pertama ya alhamdulillah dari pihak Polsek Tambelang itu Azmi dikasih kontrakan gitu selama untuk berkegiatan vaksinasi Merdeka. Nah di situ Azmi merasa kayak kayak KKN lah gitu, kayak mengabdi ke masyarakat gitu untuk vaksinasi. Di situ Azmi ya berbaur dengan masyarakat, dengan RT dan lain sebagainya. Oh jadi kenapa akhirnya bilang kalau seperti KKN karena mengingat waktu dulu KKN gitu ya hampir mirip, jadi mengabdi ke masyarakat juga, berinteraksi langsung dengan masyarakat bukan hanya ketika digerai gitu ya. Nah untuk yang di kabupaten tadi berarti sendiri kah di kontrakannya atau ada temennya dari yang orang-orang dari luar daerah juga? Ada temen gitu. Ada berapa tuh? 3 orang. 3 orang ya, berarti di kontrakan itu pure diberikan oleh Polsek untuk kalian bertiga untuk stay di situ selama bertugas. Wow, itu berarti dari Aglo 1, 2 dan anak stay di situ terus. Emang pengen di situ atau karena dapatnya di situ atau gimana? Karena dapatnya di situ sih. Jadi benar-benar daftarnya bukan karena panggilan ya, karena kan beberapa kali ada yang mengakunya ditelepon langsung nih sama Polsek gitu kan. Terus ternyata enggak gitu kan, ternyata harus melalui pendaftaran. Nah, Kasmi gimana? Alhamdulillah pure dari pendaftaran langsung, dari pertama sampai akhir pure pendaftaran. Oh, berarti langsung benar-benar yang dari link dari VM asli resmi gitu ya. Resmi. Berarti bukan yang di luar VM gitu ya. Berarti memang pure dari VM, dari linknya mengikuti dari awal, terus juga daftar, mengikuti semua prosedurnya dan keterima. Alhamdulillah keterima. Ya, berarti karena niat yang baik tuh ya sobat VM. Makanya bagi sobat VM nih yang belum sempat bergabung atau berkontribusi di vaksinasi Merdeka, coba niatnya diperbaiki gitu. Perbaiki mungkin seperti Kak Asmi yang niatnya untuk memanusiakan manusia, siapa tahu langsung lempeng jalannya gitu ya, karena dari hati yang tulus, ikhlas dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk mencairkan suasana lagi nih Kak Asmi biar nggak bosen gitu kayak ngobrol-ngobrol terus, kita akan bermain games. Apa tuh? Nah, kita akan main games yang namanya Rapid Test. Rapid Test. Rapid Test tahukah apa itu artinya Rapid Test? Kurang tahu tuh apa. Kayak gimana? Rapid Test adalah rapid artinya cepat. Tes adalah ujian. Jadi ini kan semacam jawab cepat gitu. Nah, jawab cepat ini ada rules-nya. Jadi nanti Kak Asmi cukup menebak sebuah gambar. Jadi ini kayak gambarnya ditebak gitu. Nanti akan gue kasih kertas gitu, ada gambar-gambar, harus ditebak ini artinya apa sih sebenarnya gitu. Oke, kita langsung aja main games. Tapi kalau salah jawab, tenang aja, kita akan ada hukumannya. Akan kita coret nih, tidak membawa hukumannya gitu. Oke, Kak Asmi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita akan langsung main nih rapid test. Untuk soal yang pertama, kita kasih waktu menebak berapa ya? 10, 15, 5 detik, mau berapa? 5 detik kali ya. Terlalu cepet tuh. Ya benar berapa? 10? 10 aja. Oke, 10 ya. Untuk soal yang pertama ini, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Pas nih. 3. Kita nggak ada pas loh. Enggak ada ya. Kita nggak ada peraturan pas loh, dijawab loh. 4, 3. Baper. Gimana jawabannya? Iya bener, weh. Selamat. Satu soal terlewati. Kita nggak boleh nggak ada pas-pas ya. Harus dijawab dengan cepat dan benar. Soal yang kedua. 5, 4, kok 5? 10 ya? Maaf. 10, 9, 8, 7, 6. Ya dipikir. 5, 4, 3, 2, 1. Gatal. Apa yang dipikirkan? Apa coba jawabannya apa? Tadi kan kayak apa? Turn off. Turn off. Gimana? Salah. Jawabannya yang benar apa? Tubir online. Tubir online. Tahu nggak tubir online apa? Betul. Ribut online nggak sih? Ya ribut, jadi kayak ribut di sosial media kan sekarang sering banget ya. Di sosial media pada perang lah gitu kan. Nah, nggak pernah kan Kasmi perang di internet? Nggak pernah. Bagus. Jangan ya. Karena salah kita akan coret.
coret di mana? Bebas. Sebebas-bebasnya. Bebas. Mau 1, 2, 3 coretan? 3, 2, bebas lah. Oh, mau 3? Iya. Baru kali ini loh ya, ada yang dihukum minta yang banyak. Padahal dari kemarin-kemarin mintanya dikit, kayak 1 aja please di sini gitu. Ini minta banyak. Keren. Gimana ya? Bebas. Kita bikin kucing kali ya. Tapi kemarin ada kucing. Udah deh, kita bikin Naruto. Lucu banget. Tapi ini ada satu lagi loh, bukan hanya ini. Ada Apa? bedak juga. Oh alah, kirain 1. No, di sini nggak ada yang 1, harus banyak. Nah, tapi ini dikit-dikit aja sih bedaknya biar. Ih, udah kayak MUA ya, ngedandanin gitu. Udah, segini aja. Next, pertanyaan ke-3. Licin tangannya. Yap. Yang ketiga, siap? Siap. Soal ketiga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Apa ya itu? Kurang tahu itu yang gambarnya itu. Apa yang dipikirkan apa? Itu Yang dipikirkan apa? Fuck. Fuck. Yang itu bertabur apa ya? Yang Fuck. gambar itu kurang tahu itu. Apa? Tebak aja apa? Kurang tahu itu. Soalnya bingung yang dari gambar itu kayak Ya, apa jadi lagi fuck nggak tahu gitu Ya. ya. Jawabannya adalah Apa? vaksin. Itu garam. Oh enggak. Ini garam tabur. Garam rasanya Asin. jadi Sin. ya. Oh. Dicoret lagi. Ampun, jangan dong, jangan. Masa baru benar 1? Nggak apa-apa. Oh, memang mau dicoret-coret ya mukanya ya? Nggak apa-apa tadi katanya. Sekarang bawahnya deh, biar asik. Emang suka kali ya dicoret-coret. 1 aja tadi ya. Oke. Seru loh. Next question. Ini harusnya tahu sih. Ya salah ya. Gampang banget. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini dia. 10, 9, 8, 7. Hunting. Kunci masih ada loh, masih ada 7 detik loh. 6, 5, 4, 3, 2. Hunting. Iya. Fix. Fix it. Kunci. Ya kunci. Yakin? Insya Allah yakin. Jawabannya apa? Ghosting. Ghosting. Bahasa Inggrisnya ini apa? Ghost. Oh, dia mikirnya hantu pakai bahasa Indonesia. Iya. Oh itu ada. Ini bendera Inggris. Inggris. Ya. Fokusnya ke Bahasa- hantu jadi. Makanya harus ngeliat nih di mana nih. Biasanya ada clue di sini kecil pun harus dilihat. Kali gitu coret lagi. Coret lagi. Seneng deh coret-coret. Coret-coret terus. Biar sama kayak yang lain-lainnya. Biasanya ada tulisan VM, ini tulis VM juga. Bebas. Ya, maaf. Ih, mantap, VM sejati. Ya kan dari 1, 2, 3 sampai anak Iya. kan. Fix. Emang ini alumni VM paling keren sih. Ini soal terakhir ya. Iya, siap. Semoga bisa jawab supaya tidak dicoret. Bisa. Yuk, bisa yuk. Yakin. Yuk, bisa. Pertanyaan terakhir. Oh, kebalik. Ini dia. 10, 9, 8, 7, Bingung deh. Banyak 6, angka-angka. 5, Apa 4, clue-nya itu? Bukan. 2. Fix gak tahu nih. Menyerah? Nyerah. Menyerah. Ini adalah huruf. N. Ini adalah. Angka. Jadi, kalau digabung, Nangka. ya itu jawabannya. Itu dia jawabannya. Angka. Kenapa sempet mikir gitu? Susah ya. Bingung deh. Emang tadi yang dipikirin apa? Gak. Nggak kepikiran? Gak kepikiran. Dikira angka-angka Iya. gitu. Oh, jawabannya adalah Angka itu buah ya. Benar, suka nangka? Suka. Mantap. Tapi tetap dicoret ya. Gak apa-apa. Ih, seneng loh. Ini baru kali ini ada narasumber yang seneng dicoret. Iya kayak, ya nggak apa-apa. 3 deh boleh. Orang kan biasanya jangan 1 aja. Biar kumisnya berwarna, kita kasih Alah.
Ih, udah kayak orang Itali. Coba lihat tuh ke kamera. Ih, keren banget. Emang alumni VMC itu keren deh. Oke, itu tadi dia rapid test. Iya. Terima kasih. Kita akan balik kan. Gak boleh dapet ya? Boleh. Gak boleh. Oke, itu tadi namanya rapid test. Gimana? Lah, sangat Sangat membagongkan kah? bisa jadi. Paling membagongkan tadi part paling mana? Pasti nangka tadi sih. Iya, yang nangka Gua itu yakin. pusing itu. Kayak memusingkan. Gak tahu tuh, dari gambarnya juga udah pusing gitu. Padahal kan bisa langsung ketebak N dan angka Enggak. digabung. Nangka. Angka. Gampang kan? Iya. Simple. Kita tuh nggak pernah menyulitkan relawan. Jadi harus serius nih di games berikutnya masih ada satu games. Oke. Jangan sampai tercoret lagi. Siap. Apa yang pengen dicoret? Bebas sih. Oke. Gitu. Kita next nih. Kalau tadi udah main game, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang seputar Kak Asmi juga yang ada di Gerai. Boleh diceritain nggak Kak? Karena aku dengar-dengar nih katanya Kak Asmi sering disamain dengan artis. Iya. Seterkenal itu Kak Asmi? Boleh diceritain nggak sih kepada sobat VM mungkin mikir? Siapa tahu sobat VM juga ada yang mikir, oh iya bener ya mirip artis ini. Boleh diceritain nggak? Banyak Kenapa? ya, dari kalangan ya masyarakat, Mhm. dari kalangan polisi. Ya. Waktu Azmi datang ke tempat gerai ataupun polsek, Mhm. banyak yang bilang Azmi itu kayak mirip Dosmini. Mirip Dosmini. Iya. Kenapa bisa dibilang mirip Dosmini? Mungkin dari penampilan fisik Azmi. Gitu. Jadi lihatnya. Tapi tidak ada intention yang buruk kan? Alhamdulillah gak ada. Cuman kayak dimirip-miripin aja. Iya. Ya, semoga rezekinya seperti Dosmini ya. Amin. Boleh lang. Terus selanjutnya apakah pernah ada yang gara-gara dimiripin artis gitu sampai yang gini-gini ada nggak? Gak ada. Berarti pure mereka cuman bercanda gitu Bercanda. ya. Nggak ada yang bikin hati Kak Asmi terluka Nggak. gitu. Kak Asmi juga senang-senang Senang aja aja. gitu ya. Alhamdulillah. Nah, boleh diceritain lagi nggak sih Kak Asmi? Kan pasti ada nih momen-momen heroik atau momen-momen yang kayak nggak terlupakan gitu dari VM. Boleh nggak diceritain ke sobat VM yang ada di Mungkin rumah? ada sih yang waktu kemarin baru-baru tuh yang dari VM Anak. Mhm. Kan Azmi di lokasinya itu di Polsek Tambelang. Iya. Itu Polsek Tambelang itu apa ya? Jalannya tuh ke lokasi sekolah itu berlubang-lubang. Berlubang, lumpur. Iya, Naik. dari Polsek ke sekolah pun lumayan jauh jaraknya. Berapa Sampai lama? Sejam? Setengah jam. Dengan keadaan jalan yang nggak aspal tuh ya. Iya. Tantangan banget sih, kayak off-road jadi. Iya, ya. kayak off-road. Terus gimana tuh selanjutnya? Mungkin segitu sih. Di gerainya gimana? Kalau di gerainya banyak ya, yang apa sih kayak di sekolah kan banyak ya lapangannya habis kehujanan tuh sampai ke tempat apa mau ke lokasi vaksinnya tuh berlumpur banget gitu. Anak-anaknya pakaiannya iya. Berarti ketika bertugas banyak menangani anak-anak yang sudah keadaannya berlumpur, kayak habis ada. perang gitu Iya, ya. Habis perang. Wow, salut sih. Tapi pernah nggak sih kan itu kan karena habis hujan. Iya. Selama di sana pernah nggak yang kayak badai gitu terus sampai ya nggak Itu bisa sih dibuka kalau gerai. waktu di kontrakan nginep gitu. Oh, malah di kontrakannya iya, badai? Dari sore sampai malam gitu. Wah, besokannya Badai. gerainya Besoknya aman kah atau gerainya becek aman. kah atau gimana? Nggak becek sih. Aman ya? Iya, aman. Berarti selama bertugas ya nyaman lah Nyaman. ya. Cuman perjuangan Iya. menuju gerainya itu tadi yang Iya. butuh perjuangan karena berlubang, Nah, terus jalannya. juga jalannya yang becek Becek. dan lain-lain. Selain itu ada lagi nggak sih Kak momen-momen heroik nih yang bisa mungkin menginspirasi sobat VM yang ada di rumah? Nggak ada sih, cuman segitu. Oh, Iya. mungkin kalau yang paling memorable gitu, kayak yang paling mudah diingat, yang paling terkesan selain tadi yang jalannya berlubang, apakah ada yang kayak, oh pernah nih ketemu ibu seperti ini, oh pernah nih ketemu bapak-bapak seperti ini? Pernah sih sama guru-guru, sama masyarakat yang cerewet gitu. Sampai rempong-rempong, sampai ya misalnya Azmi lagi bertugas nih, ibu-ibu pada nyamperin yang ya gak mau ngantri lah gitu, sampai berdesakan. Oh, jadi main ngerobot-ngerobot Iya, aja cuma gitu. robot aja. Terus Kak Asmi gimana tuh? Apakah kesel kayak, ih ini ibu-ibu awas aja nih kalau sampai Kesel, cuman ya sama Azmi diinstruksi aja gitu. Langsung diinstruksi. langsung bilang kan, ibu-ibu sabar Iya. gitu ya? Iya. Terus pernah nggak sih ngalamin kayak yang ada nih yang habis vaksin kena kipi yang langsung kenapa gitu, ada nggak? Atau alhamdulillah lancar tuh semua? Alhamdulillah lancar, belum pernah ada. Berarti emang kebal-kebal ya, Iya. kuat-kuat gitu maksudnya ya, Kuat-kuat. imunnya kuat juga karena kan kita pernah nih bahas di episode 1 tentang Iya. kipi gitu. Jadi mungkin Kak Asmi pernah mengalami, jadi kita bisa langsung make sure atau bisa meluruskan gitu kenapa sih bisa terjadi kipi dan lain-lain gitu. Nah, terus nih Kak,
kenapa kakak nggak mau pindah dari yang Bekasi tadi? Selain nggak terpilih, sebenarnya kakak punya niat nggak sih kayak gue tuh sebenarnya pengen deh coba untuk gerai yang di Jakarta atau Tangerang atau Depok gitu, pernah nggak sih punya keinginan pindah? Keinginan pindah sih gak ada, karena ya Azmi mah mau dimanapun tempatnya mau gimana atau gimana ya Azmi ikutin aja gitu. Oke, berarti Kak Azmi tuh bener-bener pure ya udahlah ditempatin di mana aja gue terima, Iya. nggak perlu yang harus gimana yang penting gue menyalurkan tenaga gue untuk VM dan lain-lain gitu ya. Emang gila sih, keren banget Kak Azmi. makanya lulus dari VM 1, VM Agro 1, 2 dan anak 4 kali berturut-turut nih gitu ya. Kalau misalnya next nih ada program-program lain Iya. gitu ya, kayak misalnya kita VM membuka kesempatan relawan lain, Kak Asmi pengen apa nih, maksudnya pengen join lagi atau punya ide-ide nggak kira-kira apa? Kalau misalnya nanti kedepannya ada open recruitment relawan lagi, kalau Azminya ada waktu, insya Allah Azmi bakal ikutan lagi gitu. Ada nggak sih keinginan boleh dong VM adain relawan ini atau gimana? Ada nggak sih kepikiran? Nggak kepikiran sih. Wah, berarti emang Kak Asmi ini orangnya ikut aja gitu ya, kayak manut deh, yang penting tenaga gua kepake gitu ya. Iya, yang penting bermanfaat. Oke, yang penting bermanfaat, itu dia, yang penting bermanfaat. Mau seberapa capek, mau seberapa jauh, mau seberapa lika-likunya menuju gerai, yang penting kita ikhlas, yang penting bermanfaat gitu ya. Nah, kita akan main games lagi nih. Tadi game pertama udah, kita akan main games yang kedua, yaitu Heard Me Out. Ada kepikiran kah artinya apa? Heard Me Out adalah tebak kata. Itu sebenarnya plesetan dari Hear Me Out. Harusnya kita whisper challenge, cuman kayak kurang menantang. Kayak udah terlalu mainstream nggak sih? Di film ini nggak ada yang mainstream, harus anti mainstream. Jadi Heard Me Out adalah tebak kata. Nanti Kak Asmi cukup menebak kata-kata yang Kak Asmi pegang. Kak Iqbal tahu? Nah, jadi nanti Kak Asmi pegang, nanti gue akan kasih clue nih. Clue-nya ada nggak ini nih? Kak Asmi harus tebak. Kalau nggak bisa tebak, seperti tadi, hukuman dicoret lagi. Jangan sampai kecoret lagi Kak. Ini gue sampai bingung nih, mau nanti kalau kecoret di mananya nih, karena lihat looknya sudah penuh sekali mukanya loh. Kasian gitu, tapi ya udahlah ya. Kita lanjut aja langsung main gamesnya. Oke, kita langsung start aja Sobat VM, permainan Heard Me Out. Langsung silakan. Langsung gini ya? Yes. Wah, kita agak kebalik ya Mams. Yes. Ini biasanya ada di gerai. Ya. Ayo beli tebak lah. Gerai. Nah, Apa itu? Gerai. Apa? Kayak gini gerai itu. Ada di gerai. Dia biasanya dipakai untuk ada di mana-mana ya. Ditajem. Jarum. No. Dikit lagi. Tajem. Kalau ada jarum. Apa ya? Kalau Suntik. ada suntik. Apa? Suntikan. Yes, suntikan. Benar satu soalnya akhirnya nggak kecoret ya. Oke, next. Aduh, kebalik. Kebalik mulu nih. Oh, ini harusnya karena orang Jawa Barat harusnya tahu nih. Makanan khas Jawa Barat yang anget-anget, pedes, asin. Seblak. Wih, gila, langsung. Lapar seblak kah? Udah kangen seblak belum? Gak terlalu suka, tapi itu makanan para kaum Hawa. Emang enak banget sih ya seblak. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Kebalik lagi. Nah, kalau ini makanan sejuta umat sih. Jadi kalau misalnya lagi lapar, biasanya kita makan yang nasinya banyak kalau dibungkus. Kayaknya nasi padang deh. Bener. Gila. Kalau makanan cepet ya. Berarti tadi harusnya pertanyaan tentang makanan semua kali ya. Biar nggak dicoret-coret makanya ya. Oke, next question. Oke, next. Masih ada 3. Kebalik. Yes, masih kebalik. Ya, ini adalah alat proteksi diri. Kira-kira apa? Proteksi diri kalau di gerai harusnya ada sih ya, di gerai disediain. Termogan. No. Termometer. Bukan. Lagi. Yang dia dari plastik. Plastik. Iya. Apa? Apa ya? Yang kayak itu plastik. Dari plastik untuk memproteksi diri dari serangan virus. Apa ya? Bingung deh. Ayo apa? Apa ya? Kurang tahu deh. Bingung. Yang dipakai di muka. Pakai di muka. Selain masker.
apa sih yang bukan bingung. Apa ya? Kurang tahu. Dari plastik. Dari plastik. Sobat VM ada bisa nebak nggak? Ya bisa lah ya. Apa ya? Dari plastik banyak. Plastik. Diperagain deh ya. Ya. Kacamata apa gitu? Apa ya? Bingung nih. Apa? Kita hitung 3 detik lagi, kalau nggak bisa Apa kita dari plastik? coret nih. 3, Apa kamu? Apa ya? 2, tuh selain masker dibantu kameramen tuh, ayo. Apa ya? 1. Pas kurang tahu. Apa sih? Jawabannya adalah face shield. Oh, facial. Kan alat proteksi diri selain masker. Tadi udah diperagain loh, padahal makanya tuh begini. Kok kacamata ya tadi bilang ya? Face shield. Kacamata mah untuk orang minus kayak gue gitu kan. Ya, kecoret lagi. Padahal gue udah optimis nih. Wih gila, Kasmi gak akan kecoret lagi di garis kedua. Ternyata harus dicoret. Oke deh, kita coret lagi deh. Wah. Oh masih ada 2 ya, kira udah habis. Banyak Oke, banget ya. next. Kebalik. Balik lagi. Wah ini sih Apa ya? lokasi tempat yang susah dituju dari cerita Kak Asmi tadi deh. Gerai. Bener. Gila langsung ketebak. Keren banget. Satu lagi. Kita kayaknya butuh semangat. Tepuk tangan dong untuk Kak Asmi. Gila, satu lagi. Jangan sampai Kak Asmi kecoret lagi nih. Siap. Siap? Kebalik. Kebalik mulu ya. Jadi hawas habis sekali. Kayaknya kebalik terus deh dari tadi. Kak Asmi udah makan belum? Tadi siang terakhir. Oh tadi siang, sekarang oh maklum lah ya. Udah tadi siang makannya Iya. jadi kayak agak-agak lelah nih. Jadi kebalik. Oke, kali ini tajam. Masih langsung tahu sih jawabannya tajam. Jarum. Benar. Benar banget. Kita give applause dong. Dia cuma 1 salahnya. Oke. Gila. Gimana perasaannya akhirnya dicoret cuma sekali, nggak berkali-kali. Lumayan gampang lah. Oh ini masih gampang ya? Iya. Kurang susah ya? Atau Kurang, tadi kan? lebih susah gitu ya? Iya tadi lebih susah. Ya baiklah, nanti kita akan kita susahkan. Oh. Oke, kita tadi kan udah cerita-cerita nih, Kak Asmi juga udah main game, sudah berbagi pengalaman, juga berbagi kata-kata motivasi lah kepada Sobat VM di rumah ya. Kita akan lanjut untuk membacakan kisah-kisah relawan nih. Pasti Kak Asmi juga kepo dong. Kayak Sobat relawan yang lain gimana sih ceritanya? Apakah separah gue atau lebih menarik lagi atau kayak nggak ada sih yang ngalahin susah payahnya gue dari Tasik gitu. Kita akan langsung bacain, nanti Kasih boleh memilih. Kita udah ada beberapa pertanyaan dari banyak orang, dari Sobat VM juga yang di rumah, jadi yang kesebut kayaknya akan seneng sih di mention gitu ya. Nih Kak Asmi silakan pilih mau yang mana. Ini ada 6, terus di nextnya ini ada, di sini ada, mau yang mana? Satu ya? Ya satu dulu, kita ntar bacain banyak. Kita akan 1 hari 1 malam membacakan cerita Sobat VM. Bentar. Sudahkah menemukan? Oh, mungkin aku bantu pilih deh. Nih, kenapa nggak di-mention? Oh iya, teman itu kayaknya teman Boleh, Cekira boleh. ya? Dibacain dari siapa tuh? Tegar_Novaldi. Tegar_Novaldi. Iya. Bisa apa nih? Coba. Azmi. Iya kan? Azmi teman satu gerai dulu, tim gerai 178 Tambelang. Wih, masih inget nggak? Masih, sampai Gimana sekarang. mukanya? Coba digambar. Enggak usah. Gimana? Say hi dong kepada kepada siapa? Tegar. Siapa tuh nonton? Halo Tegar, semoga sehat selalu. Ih, semoga sehat selalu ya Tegar. Jangan lupa samperin lagi Azmi main bareng ke Tasik. Ke Bener Tasik nggak? ya? Iya. Ntar diajakin tur Tasik. Nah nextnya, gue akan bacain cerita ini panjang. Iya. Itu dari @nablu. Ini panjang banget nih ya. Ceritanya gini. Pas abis sumpah kalau baca ini jadi inget ada ibu-ibu vaksin. Yang vaksin pertama itu Sinovac. Iya. Tapi dia terus isi form secara tiba-tiba. Dan yang diisi itu adalah AstraZeneca. Iya. Nah, pas abis dipanggil, dia jujur tuh udah bilang kalau vaksin pertamanya Sinovac. Tetapi yang kedua maunya AstraZeneca, nggak mau Sinovac. Terus pas abis itu dia isi form lagi, tetap maksa dapat Astra. Pas dicek di web, kelihatan kalau ternyata udah di vaksin Sinovac. Jujurlah ibunya, gitu kan. Nah, terus ibunya dengan gampangnya bilang, ya udah sih emang kenapa bukannya bisa ya gitu kan. Nah terus
dalam batin si Nablu ini bilang gini, ya bisa sih Bu, bisa dipenjara kitanya. Jengker Kasian banget ya, soalnya itu kan menyangkut keselamatan orang ya. Kalau bisa sampai salah vaksin, kayak berbeda nih ya sobat VM, jenis vaksinnya yang pertama Sinovac, terus yang kedua Astra. Itu kita kan nggak tahu karena itu kan berbeda ya jenisnya. Kalau Sinovac, kalau tolong koreksi ya sobat VM yang nakes terutama, saya takut salah gitu ya. Kalau yang Sinovac kan dia virus yang dimatikan ya, makanya efeknya tidak terlalu kuat. Nah kalau yang Astra kan yang dilemahkan, jadi dia akan aktif lagi tuh. Makanya kalau bertemu kan agak perang nggak sih di dalam tubuh, takutnya ya Allah amit-amit gitu kan, jangan sampai gitu kan. Nah terus habis itu kata Kak Nablu, untungnya si ibu paham pas udah dijelasin, jadi pelan-pelan dijelasin nih sama tim dari gerainya Kak Nablu ini. Kalau misalnya kalau vaksin 1 dan 2 harus linear Bu, nggak boleh berbeda. Untung ya sobat VM, ibunya ini nurut. Coba kalau nganut kayak tadi di gerainya Kak Asmi yang marah-marah, gimana bisa stres nggak sih itu? Stres banget. Apalagi Kak Nablunya yang ngadepin kayak gue resign saat ini juga. Tapi jangan ya sobat VM, kalau untuk kemanusiaan jangan ada yang kayak kepikiran untuk udah gue stop di sini. Enggak. Justru itu keseruannya ya. Justru itu tantangannya. Harus dimaklumi loh. Bener. Yang penting kita secara ikhlas. Tetap yang kayak tadi Kak Asmi bilang, tetap balik ke niat utama kita gitu. Next, Kak Asmi boleh bacain lagi nih, mau yang mana? Dona Wulan. Silakan. Pernah gak dibukain pintu sama warga karena disangkanya DC pinjol? DC itu debt collector yang suka lagi ngutang nih. Sekarang lagi booming banget ya pinjol-pinjol gitu kan, banyak debt collectornya. Jadi kayak sempet ditutup gitu. Pernah nggak gerai Kak Asmi ngalamin yang kayak warganya no, say no to vaksin gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kesadaran di tempat Kak Asmi itu orang-orangnya cukup kooperatif juga dan sadar bahwa vaksin itu penting. Gitu. Apalagi waktu itu kan lagi tinggi-tingginya ya. Nah, keren juga sih. Tapi emang gue pernah sempat lihat juga Kak Asmi beberapa di daerah, bukan di Jakarta, di luar VM juga, kalau banyak yang menutup wilayahnya untuk vaksin. Padahal bagus nggak sebenarnya vaksin gitu. Tapi seru sih dari Kak Dona Wulan. Lucu juga. Terus gimana Kak Dona lanjutan ceritanya? Boleh nggak lanjutin di komen gitu ya, kayak cerita. Iya, jadi akhirnya begini boleh nggak? Karena cukup menarik. Penasaran nggak sih Kak Asmi kelanjutan gimana? Apakah mereka baku hantam atau mereka akhirnya mediasi atau gimana, kita nggak tahu, we never know ya. Tapi Kak Dona jangan lupa komen kalau episode ini udah rilis, jangan lupa komen ya Kak, ceritain selengkap-lengkapnya biar ntar dibacain sama Kak Asmi lagi. Oke, ini kayaknya terakhir sih dari Nadia V. Cuman mau bilang terima kasih banyak berkat ada vaksinasi Merdeka jadi cinlok sama Baja. Baja itu apa ya? Baja kayak orang polisinya kah? Gak tahu tuh apa Baja tuh. Ya udah, kita juga mau ucapin selamat kepada Kak Nadia Alfi akhirnya menemukan kekasihnya karena VM. Berarti keren juga ya VM ya. Selain menyalurkan vaksin, terus juga menimbulkan kembali nilai kemanusiaan, menjadi hero jodoh juga. Atau kita besok buka blind date kali gitu. Tapi semoga Kak, siapa tadi namanya? Nida ya? Nidia atau Nida? Oh, Nadia Alfi langgeng sama Bajanya. Amin. Boleh Kak kasih tahu Baja itu apa? Mohon maaf, kita nggak tahu. Kita bingung, tapi seru-seru banget ya ternyata cerita dari Sobat VM di rumah. Nggak kalah menarik nih sama cerita dari Kak Asmi. Nah, Kak Asmi sendiri ada nggak sih kata-kata yang mungkin ingin disampaikan ke VM atau juga ada pesan-pesan nih kepada Sobat VM di rumah yang masih ragu-ragu ketika ada volunteering, ikut nggak ya gitu. Boleh nggak Asmi sampaikan kepada Sobat VM di rumah gimana? Silakan. Untuk kedepannya apabila misalnya ada kegiatan open recruitment dari relawan vaksinasi Merdeka atau yang lain, ayolah ikut untuk memanusiakan manusia dengan niat yang hati yang tulus. Ya. Terus kalau untuk VM ada nggak pesan-pesan khusus yang mau disampaikan atau harapan untuk VM itu apa? Boleh? Harapan untuk VM mungkin ya kedepannya harus yang lebih baik, lebih tegas dari dari sistem kerjanya, dari sistem informasinya. Gitu. Oke, berarti semoga VM bisa mendengarkan dari Kak Asmi dan semoga semakin baik. Nah, Kak Asmi kan mukanya udah dicoret-coret nih, pasti bingung dong bersihinnya pakai apa sih? Ini pakai air doang pasti kan kayak ini lipstick loh ya Sobat VM, kan susah hilang. Tenang aja. Ini kita disupport nih Kak Asmi
kita mengucapkan terima kasih juga nih sama Wardah dan juga Emina yang sudah bersedia mensupport acara dari Vaksinasi Merdeka. Di sini ada mirror cleanser Kak Asmi. Jadi nanti Kak Asmi ketika ini selesai pengen bersihin pakai ini bakal bagus banget, bisa langsung bersih, kinclong. Gitu. Nah, di sini juga ada dari Emina, ada hand gel nih Kak Asmi. Ini tuh sama fungsinya kayak hand sanitizer tapi juga melembabkan gitu. Jadi benar-benar mau terima kasih banyak lagi sih sekali lagi kepada Wardah dan juga Emina. Nah, untuk brand lainnya yang mungkin pengen nih mensupport acara VM boleh banget langsung mention atau DM ke Instagram @vaksinasi_merdeka karena kita akan dengan senang hati menerima itu. Benar tidak Kak Asmi? Benar. Oke Sobat VM, karena tadi kita sudah hampir berapa lama ini ngobrol nggak kerasa. Saking keren banget cerita Kak Asmi, inspiratif banget dan juga seru banget main gamesnya dan gue sangat senang gitu. Akhirnya ada narsum yang mau dicoret-coret sebanyak ini gitu ya. Makasih banyak Kak Asmi sudah main-main ke Kisah Relawan. Untuk Sobat VM lainnya yang pengen diundang juga ke Kisah Relawan, jangan lupa nih kirim cerita-cerita unik ke Instagram IG Vaksinasi Merdeka supaya kita nih bisa notice nih, oh ini lucu nih, kita undang deh ke Kisah Relawan. Dan jangan lupa untuk Sobat VM di rumah untuk follow Instagram @vaksinasi_merdeka dan juga @siapbergerak karena nantinya akan banyak sekali info yang menarik di Siap Bergerak. Untuk itu, gua Agil pamit undur dan juga Kak Asmi. Sampai jumpa Sobat VM di Kisah Relawan selanjutnya. Bye.